Selamat datang kembali. Tahu nggak sih, katanya satu-satunya hal yang pasti di dunia ini, ya perubahan itu sendiri. Tapi pernah kepikiran nggak, gimana sih perubahan itu beneran terjadi? Apa selalu kayak ledakan besar yang heboh? Atau justru sesuatu yang nyelinap pelan-pelan sampai kita nggak sadar? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Perubahan sosial itu lebih kayak evolusi yang pelan tapi pasti, atau revolusi yang tiba-tiba dan menggelegar? Ternyata jawabannya nggak sesimpel itu loh. Nggak semua perubahan itu sama. Dan ngerti bedanya, itu langkah pertama buat kita bisa lebih paham sama dunia di sekitar kita. Untuk pembahasan kali ini, kita akan pakai materi ini sebagai panduan utama. Anggap aja ini semacam toolkit atau kotak peralatan buat kita membedah berbagai jenis perubahan yang ada. Yuk kita buka kotak peralatannya dan lihat alat pertama kita. Oke, alat pertama dalam toolkit kita adalah kecepatan. Seberapa cepat sih sebuah perubahan itu berlangsung? Nah, ini nih perbedaan paling dasar yang akan kita kupas lebih dulu. Coba deh bayangin, evolusi itu kayak sungai yang pelan-pelan mengukir sebuah ngarai selama ribuan tahun. Prosesnya tuh lambat banget kan? Kumpulan dari perubahan-perubahan super kecil yang nggak kehitung. Mungkin kalau dilihat dari hari ke hari nggak ada bedanya, tapi setelah ratusan tahun, wih, pemandangannya bisa berubah total. Nah, itulah perubahan evolusioner. Sekarang bayangin kebalikannya. Tiba-tiba ada gempa bumi dahsyat yang mengubah total sebuah landscape cuma dalam hitungan menit. Itulah revolusi. Perubahannya cepat, seringkali dramatis, dan benar-benar mengubah jarak kerja masyarakat dari akarnya. Jadi, di sini kelihatan banget kan bedanya. Di satu sisi, kita punya perubahan yang lambat dan bertahap, itu namanya evolusi. Di sisi lain, ada perubahan yang cepat, mengagetkan, dan transformatif. Itu revolusi. Dua-duanya sama-sama kekuatan yang nyata buat ngubah dunia, cuma yaitu kecepatannya beda jauh. Oke, alat berikutnya dalam toolkit kita adalah skala. Seberapa besar sih dampaknya? Apakah perubahannya cuma kayak riak kecil di air, atau justru kayak gelombang tsunami yang mengubah segalanya? Perubahan kecil itu ibaratnya kita lempar kerikil ke kolam. Ya, pasti ada riak, tapi ya nggak sampai ngubah seluruh kolam kan? Contohnya mungkin tren fashion baru, atau sedikit perubahan cara kita ngobrol online. Lembaga-lembaga inti masyarakatnya sih tetap sama aja. Nah, kalau perubahan besar ini lebih mirip gelombang pasang atau tsunami, benar-benar merombak segalanya. Coba pikirin deh, revolusi industri itu kan mengubah total cara orang bekerja dan hidup. Atau penemuan internet yang mengubah hampir semua aspek kehidupan modern kita. Nah, ini perubahan yang dampaknya luas dan dalam banget. Perbedaannya jelas banget di sini. Perubahan kecil itu ya seperti kerikil yang cuma bikin riak-riak di permukaan. Sedangkan perubahan besar itu gelombang pasang yang bisa membentuk ulang seluruh pesisir. Satunya cuma nyentuh pinggirannya, yang satunya lagi mengubah segalanya. Coba deh kita renungkan sejenak. Sering banget loh, serangkaian perubahan kecil yang kelihatannya nggak ada hubungannya, lama-lama numpuk, dan akhirnya jadi pemicu perubahan besar yang transformatif. Ini nunjukin kalau semua dimensi perubahan ini bisa saling berkaitan. Sekarang kita lanjut ke alat leher kita nih, yaitu niat. Apakah sebuah perubahan itu hasil dari rencana yang matang atau ya terjadi gitu aja sebagai efek samping dari hal lain yang nggak kita duga? Nah, ini jenis perubahan yang ada otaknya, ada tujuannya, ada strateginya, dan ada orang-orang atau agen perubahan yang sengaja bekerja buat mewujudkannya. Contohnya, bisa kebijakan baru dari pemerintah, gerakan sosial yang terorganisir, atau inovasi teknologi yang emang sengaja dibuat buat mecahin masalah. Sebaliknya, perubahan yang nggak direncanain itu seringkali muncul sebagai konsekuensi yang nggak pernah kita duga. Misalnya nih, penemuan penisilin. Itu kan awalnya nggak diniatkan untuk mengubah demografi dunia, tapi dampaknya ke angka harapan hidup luar biasa besar. Perubahan kayak gini munculnya organik aja dan sering bikin kita kaget. Di sini perbedaannya kelihatan jelas banget. Perubahan yang direncanakan itu kayak anak panah yang sengaja diarahkan ke target. Punya tujuan, punya rencana. Sementara itu perubahan yang nggak direncanakan lebih kayak efek domino yang nggak terduga. Satu hal memicu hal lain dan menciptakan akibat yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dua-duanya sama-sama punya kekuatan besar buat membentuk dunia kita. Oke, kita udah punya 3 alat utama nih, laju, skala, dan niat. Sekarang yuk kita lihat gimana ketiganya berinteraksi di dunia nyata lewat 2 konsep penting, perubahan struktural dan perubahan proses.
Perubahan struktural itu pada dasarnya ya perubahan besar yang tadi kita bahas. Ini terjadi saat fondasi masyarakat itu sendiri dirombak, mulai dari sistem ekonomi sampai struktur keluarga. Intinya, ini adalah perubahan yang sangat mendasar. Nah, di sini bagian menariknya. Setelah perubahan struktural yang besar terjadi, sistem baru itu kan perlu disesuaikan, disempurnakan. Disitulah peran perubahan proses. Ini adalah penyesuaian-penyesuaian kecil yang bikin struktur baru tadi bekerja lebih efisien. Jadi perubahan proses seringkali ngikutin perubahan struktural. Ibaratnya kayak kita servis mesin baru biar performanya makin oke. Jadi inilah toolkit kita secara ringkas. 3 pertanyaan kunci buat menganalisis perubahan apapun. Seberapa cepat, evolusi atau revolusi, seberapa besar dampaknya? Kecil atau besar? Dan apakah itu disengaja, direncanakan atau tidak? Dengan kerangka ini, kita bisa lebih jeli melihat dan memahami dinamika yang membentuk dunia kita. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba deh lihat sekeliling kita sekarang, pakai toolkit yang barusan kita pelajari. Perubahan yang lagi kita alami nih, yang kita lihat di berita, di lingkungan kita, bahkan di teknologi yang kita pakai tiap hari, ini tuh masuknya evolusi atau revolusi. Skalanya kecil atau besar, direncanain atau kejadian gitu aja. Coba deh pikirin, karena dengan memahaminya, kita jadi selangkah lebih siap buat menghadapi masa depan.